Bab 042. Tidak ada, Paman. Lidahku hanya terselip saja. Dan aku sudah puas dengan presentasi Tuan Hadi ini, ucap Via tenang seraya melemparkan senyuman kepada Tuan Hadi di depan. Tuan Hadi membalas senyum Via dan mengangguk hormat. Bastian alias Zidane menahan geramnya melihat Via tersenyum pada laki-laki lain. Padahal Tuan Hadi merupakan pria berumur 45 tahun yang sudah memiliki 2 orang putra yang sudah beranjak dewasa. Dan lagi pula Tuan Hadi hanya menghormati Via sebagai putri dari atasan yang sebelumnya. Zidane meremas pinggiran kursi sambil memaksakan akting senyumnya pada semua orang. Lihat saja nanti kau, wanita, geram Zidane dalam hati. Via menangkap kelebatan amarah dalam mata Zidane. Namun ia tak menghiraukannya dan tetap terus mendengarkan presentasi setiap orang. Pasti dia sedang cemburu. Apa tersenyum pada seorang pria tua juga tidak boleh. Ada-ada saja kamu, Zidane, Via terkekeh sambil membatin. Rapat pun usai, Tuan Bram menghampiri Via yang masih duduk merapikan beberapa berkasnya. Ia menggeser kursi di sebelahnya dan berdiri tepat di samping Via. Ah, keponakanku. Mari Paman tunjukkan ruanganmu, ucap Tuan Bram yang sudah merencanakan untuk menempatkan Via pada ruang sempit seperti karyawan biasa yang lainnya. Ruangan? Via bertanya dengan lambat-lambat seraya menoleh ke arah Tuan Bram. Ah, kurasa Paman salah paham. Aku akan menempati ruangan ayah tentunya. Dan gedung ini masih cukup luas untuk Paman membuat ruangan baru, bukan? Ucapan Via kontan membuat Tuan mengeratkan rahangnya. Namun sebisa mungkin ia masih memasang wajah ramahnya. Begitu ya, baiklah, kau bisa menempati ruangan bekas ayahmu. Dan aku akan membuat ruangan baru untukku yang lebih luas dan lebih bagus tentunya, ucap Tuan Bram dengan congkaknya. Ah, itu memang terlihat lebih seperti dirimu, Paman. Via memasang wajah ramahnya seraya tersenyum padanya. Tuan Bram membalas senyum Via. Serakah? Ucap Via lambat dan penuh penekanan. Kali ini ia menampilkan wajah sangarnya dalam sekejap dan kembali tersenyum ramah seketika. Baiklah, Paman. Via berdiri sambil mengetuk-ngetuk berkasnya ke meja dengan suara keras yang sengaja ia lakukan untuk membuyarkan pikiran Tuan Bram. Pria itu sempat tertegun saat menangkap wajah seram Via. Ada aura membunuh yang sangat kuat bersembunyi di balik tatapan mata Via pada Tuan Bram. Aku pergi dulu. Esok aku baru akan mulai efektif bekerja di sini. Selamat siang Tuan Bramantio Narendra. Via sedikit membungkukkan tubuhnya memberi hormat pada pamannya itu. Ya, baiklah, tanpa sadar ia mengucapkannya begitu saja. Ah, bodoh. Mengapa aku membiarkannya melakukan semua hal seenak hatinya? Aku bos saat ini. Harusnya aku yang mengaturnya. Tuan Bram mengusap wajahnya kasar. Baiklah, Tuan Bram. Kalau begitu saya juga pamit dulu. Mungkin kita akan lebih sering bertemu. Bastian mengerlingkan matanya seraya berlalu pergi begitu saja. Sebenarnya sejak tadi ia sudah memperhatikan interaksi antara paman dan keponakannya itu. Bastian mengawasi dari jauh kalau Tuan Bram akan menyakiti Via. Hah, dia juga seenaknya. Tuan Bram mendengus kesal. Dia sekarang sangat kesal karena tidak dihargai sebagai bos perusahaan ini. Via sedang menunggu di depan lift. Sejak dulu setiap kali ia datang berkunjung ke kantor ayahnya, ia terbiasa menggunakan lift untuk karyawan. Via tidak terlalu suka menjadi spesial. Ia hanya ingin membaur dengan semua karyawan di sana. Jadi tentu sudah banyak yang mengenal Via di perusahaan ini. Drap, 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 suara langkah kaki mendekat. Via enggan untuk menoleh karena ia pikir itu adalah Tuan Bram yang datang menyusulnya. Ia memilih sibuk memainkan benda pipihnya. Orang itu sudah berdiri di samping Via dan menekan tombol turun pada lift khusus Presdir. Via masih belum menghiraukan kehadiran orang itu. Ting, pintu lift khusus Presdir terbuka lebih dulu. Sebuah tangan menariknya secara paksa masuk ke dalam lift bersamanya. Orang itu memenjarakannya ke sudut lift dan mendekapnya erat sambil menekan tombol lantai basement dan menutup pintu lift segera.
Setelahnya orang itu langsung memberi Via ciuman bertubi-tubi tanpa ampun pada bibirnya. Usaha Via memberontak terasa sia-sia saat yang dilawan merupakan seorang lelaki perkasa. Tangan Via melemah seiring matanya yang terbuka dan melihat siapa sosok yang kini tengah berada di hadapannya. Zidane, batinnya berkata. Via melingkarkan tangannya pada leher Zidane dan membalas ciuman yang Zidane berikan. Perasaan amarah dan cemburu yang sempat Zidane rasakan seolah memudar setelah mendapat balasan dari Via. Kegiatan bibir mereka yang penuh hasrat dan menjadi panas harus terhenti saat pintu lift tiba-tiba terbuka kembali setelah mencapai lantai yang dituju. Mereka saling menempelkan kening mereka dengan nafas yang tersengal. Via dan Zidane saling menatap dan melempar senyuman. "Tuan," sebuah suara berasal dari luar lift. Sepasang kekasih itu menoleh bersamaan. Dan betapa terkejutnya mereka saat mengetahui bahwa Han telah berdiri di sana. Entah ia melihat kegiatan mereka ataupun tidak. Yang jelas Via benar-benar malu saat ini. Wajahnya sudah memerah seperti tomat. Ia menyembunyikan dirinya di balik punggung Zidane yang berdandan sebagai Bastian. Sedangkan si pria, Zidane nampak biasa saja. Ia memasang wajah datarnya seolah tak terjadi apapun. Malahan ia masih sempat mengusap bibirnya yang basah akibat kegiatan mesranya tadi dengan tidak tahu malunya. Mobil sudah siap tuan," ucap Han canggung. "Lagi-lagi aku harus melihat kemesraan mereka. Membuat aku rindu saja. Cepatlah sembuh, Risa," gumam Han dalam hati. Zidane menggandeng tangan Via dan melangkah bersama ke arah mobil yang sudah siap di depan pintu lift. Han membukakan pintu untuk Via dan Zidane. Sedangkan dirinya duduk di kursi sebelah pengemudi. Mobil itu pun melesat keluar dari area gedung Narendra Group. Zidane melirik ke arah Via yang masih terdiam menatap keluar mobil. Wajah Via datar tak menampakkan emosi apapun. Zidane menjadi bertanya-tanya mengapa kekasihnya bersikap seperti ini. Padahal sebelumnya mereka sangat mesra pada kegiatan mereka di dalam lift. Zidane merasa heran karena yang biasanya menjadi misterius itu adalah dirinya, tapi sekarang kenapa malahan Via yang menjadi diam tak terbaca. "Adakah yang kau ingin jelaskan kepadaku?" ucap Via tanpa menoleh ke arah Zidane. Ia menatap Zidane dari pantulan kaca jendela. Mata Via menatap tajam ke arah bayangannya. "Bukankah sudah kukatakan, hadiah apa yang bisa kau beri jika aku menjelaskan semuanya kepadamu? Sayang," ucap Zidane santai. Ia menghadap ke arah depan sambil menyilangkan kedua kakinya. "Zidane," seru Via seraya berbalik ke arah Zidane sambil melempar tatapan tajam. "Iya, sayang," jawab Zidane dengan nada yang begitu menggemaskan. Ia membelai lembut kepala Via. "Katakan," seru Via tak mau mengalah dengan keadaan. "Hadiah dulu baru ku beritahu." Zidane makin tak mau kalah. Ia menaik turunkan alisnya seraya tersenyum menang. Ia sangat optimis Via akan menuruti apa katanya. "Sini," dengan percaya dirinya ia menunjuk bibirnya dengan jari telunjuk dan tersenyum nakal. Via menghembuskan nafasnya begitu kasar. Kenapa lelaki ini selalu saja licik sih? "Awas saja kau, Zidane. Aku akan membalasmu," geram Via dalam hatinya. Lantas Via mengecup bibir Zidane dengan cepat. Kemudian ia mengerucutkan bibirnya, masih kesal karena Zidane belum mau bicara. "Apa begitu cara yang benar?" Zidane menarik pinggang Via hingga tubuh mereka menempel satu sama lain. "Astaga, Zidane. Kau lihatlah masih ada Han dan juga Pak Supir. Kau ini sungguh tidak tahu malu." Via memukul pelan dada Zidane. "Han, kau dilarang menoleh ke belakang," perintah Zidane dengan nada yang begitu kejam. Han dan si supir hanya bisa berkomentar dalam hatinya masing-masing. "Dasar tuan, selalu saja membuatku iri," batin Han. "Jika Tuan Han saja bisa mendapat peringatan seperti itu, lalu bagaimana dengan aku yang bukan siapa-siapa? Bisa-bisa Tuan Zidane menghabisi nyawaku sekarang juga," batin si supir. Zidane sedang tak rela melihat wajah Via yang sangat menggemaskan ini dilihat oleh orang lain, apalagi laki-laki.
Baru juga reda cemburunya tadi akibat Via tersenyum pada pria lain, yang tak lain juga merupakan pria parubaya dan lagi ia adalah seorang bawahan ayahnya dulu. Zidane ingin menahan emosinya kali ini. Jadi ia membuat keputusan itu untuk kebaikan bersama, begitu menurutnya. Zidane lebih memilih menikmati suasana yang menyenangkan seperti ini, saat-saat di mana ia bisa menggoda Via sepuas hatinya. Zidane, tegur Via pelan sambil menggeleng pelan. Ia selalu tak habis pikir dengan ulah kekasihnya itu. FLASHBACK on. Sebenarnya ada apa? Mengapa kakak harus berdandan seperti ini? Aku sangat tahu ini bukan gayamu sama sekali. Dan wajah ini, ada apa dengan wajah ini? Tapi kau lebih tampan dengan wajah seperti ini, Kak, racau Sam yang berdiri di samping kakaknya. Di hadapannya terdapat cermin besar dan Sam sedang memperhatikan tampilan kakaknya dari atas sampai bawah. Coba lihat, Kak. Bahkan seorang idol paling keren pun kalah oleh ketampanan kita, seru Sam dengan gembira. Saat ini mereka tengah berpose layaknya seorang model. Satu tangan di dalam saku dan beberapa kali ia membalikkan badannya untuk melihat apa yang kurang dari penampilannya. Dasar bodoh, Zidane memukul pelan kepala adiknya. Apa tampilan ini masih mirip dengan Zidane Pratama? Pertanyaan yang terlontar lantas membuat Sam mengerutkan keningnya dalam-dalam. Kau memang Zidane Pratama, tapi kau bukan Presdir Zidane yang terhormat bila seperti ini, ucap Sam hati-hati tepat di hadapan wajah Zidane. Sam kembali memandang kakaknya dari atas sampai bawah. Kau lebih seperti seorang spi yang sedang menyamar, tambah Sam lagi. Ya, memang benar, sahut Zidane cepat. Apanya yang benar? Zidane mendengus kesal mendengar pertanyaan Sam. Apa kau bodoh sejak lahir? Hah, bentak Zidane dengan tatapan tajamnya. Tuan akan menyamar menjadi salah satu pemegang saham pada rapat di perusahaan Narendra Group. Tuan tidak menginginkan semua orang mengetahui identitasnya yang sebenarnya agar dapat dengan mudah memperdaya Tuan Bram. Dan mengambil alih kembali perusahaan itu pada Nona Via, kepada pemilik yang sesungguhnya, jelas Han dengan sabar sebelum bosnya itu menjadi emosi karena adiknya. Sekarang kau mengerti? Tanya Zidane yang masih memandangi dirinya di cermin besar itu. Ia tak menghiraukan adiknya yang masih mencoba mencerna penjelasan dari Han. Sam mengangguk mengerti setelah berpikir untuk sekilan lama. Oh, jadi begitu. Pantas saja kau sampai memakai bulu-bulu halus ini pada wajahmu. Tapi, kau tampak lebih seksi, ucap Sam dengan nada yang sangat menjijikan untuk Zidane dengar. Dan lagi tangan Sam yang menyentuh dadanya, membuat Zidane menjadi geram pada adiknya. Ingin kupatahkan tanganmu? Ucap Zidane dengan geramnya sambil melirik ke arah tangan Sam yang masih bertengger pada dada bidang Zidane. Sam tersenyum geli dengan tingkahnya sendiri. Zidane sudah melayangkan tangannya di udara untuk memberi pelajaran pada adiknya itu. Sontak Sam langsung meringkuk membelakangi Zidane sambil ketakutan. Setelah dirasa beberapa lama ini tak ada pergerakan dari belakang tubuhnya, Sam segera berdiri dengan benar dan menoleh ke kanan dan ke kiri mencari-cari keberadaan kakaknya dan Han di ruangannya itu. Hei, mengapa kalian meninggalkan aku? Teriak Sam dan segera menyusul mereka. FLASHBACK off. Itu saja? Tanya Via masih dengan wajah datarnya. Ya baiklah. Beberapa hari yang lalu aku memerintahkan Han untuk membeli saham di perusahaan ayahmu itu sebesar-besarnya sampai akhirnya Han hanya mendapatkan saham sebesar 30%. Ya paling tidak itu setara dengan saham yang pamanmu miliki, jelas Zidane. Apa, 30%? Dan kau bilang hanya? Zidane, Via menepuk keningnya tak habis pikir. Sebenarnya seberapa kaya pria yang sudah menjadi kekasihnya ini. Saham yang cukup besar bagi Via itu, ternyata hanya menjadi sebagian kecil bagi prianya. Ya memang hanya, karena targetku adalah memiliki perusahaan itu seutuhnya dan memberikannya kepadamu. Karena hanya kau yang pantas meneruskan perusahaan itu, Via, ucap Zidane dengan wajah serius. Ia menatap Via lurus sampai menembus bola matanya.
Setelah berkali-kali Via berada dengan jarak yang cukup dekat bersama dengan Zidane, tapi masih saja ia merasa berdebar dan lagi wajahnya kini sudah menghangat kembali. Semburat kemerahan mewarnai pipinya. Buru-buru ia menutup wajahnya dengan kedua tangannya. Zidane terkekeh sendiri melihat tingkah wanitanya itu. Selalu ada saja yang membuatnya merasa gemas terhadap Via. Rasanya ingin sekali ia cepat-cepat menikah dan langsung membawanya ke kamar. Ia meraih Via dan memeluknya erat. Zidane membenamkan wajah Via pada dadanya. Dan Via pun langsung membalas pelukannya. Ia menghirup sebanyak-banyaknya aroma maskulin yang Zidane miliki. Aroma yang membuatnya selalu rindu dan aroma yang dapat menenangkannya selain aroma maskulin dari ayahnya. "Kenapa kau malah malu?" tanya Zidane masih mendekap Via. "Karena kau menatapku seperti itu, aku jadi malu." Via tersenyum di dalam pelukannya. "Mengapa kau selalu saja menggemaskan, Via? Kau tahu, aku harus berusaha ekstra keras untuk tidak memakanmu segera," ucap Zidane diiringi oleh kekehan keduanya. "Memangnya kau pikir aku ini apa?" Via masih tersenyum di sana. Ia merasa sangat senang bahwa Zidane benar-benar menghormatinya. Ia tidak melewati batasnya padahal Zidane sangat menginginkannya. Via paham betapa keras usaha seorang lelaki jika harus terus berdekatan dengan wanitanya. Maka dari itu, Via sangat bangga pada prianya ini. Tapi Zidane, Via mendongakkan kepalanya masih dengan mendekap Zidane. "Apa tindakanmu tidak terlalu berlebihan?" ucap Via hati-hati. Ia sebenarnya takut menyinggung perasaan Zidane yang sudah sukarela mau membantunya kini. Zidane menatap Via dengan tatapan tajam seraya melepas pelukannya. Membuat Via menjadi takut-takut untuk menatapnya. "Zidane," ucap Via dengan suara lemah seraya menundukkan kepalanya. Ia merasa tindakan Zidane itu sangat berlebihan. Namun ia juga tahu jika ia membantah apa yang Zidane lakukan, maka akibatnya akan menjadi seperti sebelumnya. Mereka bertengkar hingga Via menangis tak henti. Zidane mengulum bibirnya dengan keras. Ia berusaha menahan tawanya. Lagi-lagi Zidane selalu mempunyai cara untuk menjahili Via. Ia meraih dagu Via dengan dua jarinya, mendongakkan kepalanya hingga mereka saling bersitatap. "Tak ada yang terlalu berlebihan untukmu, sayang," ucap Zidane begitu lembut. Tapi Zidane. Zidane menempatkan telunjuknya pada bibir Via agar wanita itu berhenti bicara. "Aku tak ingin mendengar apapun lagi. Aku berjanji tak akan melukai mereka." Zidane menatap Via dengan begitu lembut dan penuh kasih sayang. Janji yang ia sebutkan adalah janji yang bisa Via pegang. Terakhir kali mereka bertengkar membuat Zidane mengerti bagaimana jalan pikiran Via. Namun ia tak dapat menoleransi sepenuhnya apa yang telah dilakukan oleh keluarga pamannya itu. "Tapi, jika mereka melukaimu terlebih dulu, maka aku tak dapat menjanjikan apapun, Via." Zidane membenarkan posisi duduknya menghadap ke depan dengan tatapan yang begitu tajam dan raut wajah yang kejam. Via mengerti maksud ucapan Zidane. Ia paham bagaimana perasaan Zidane saat ini. Maka yang bisa ia lakukan hanya meredam amarah yang membuncah pada diri prianya ini. Via beringsut langsung memeluk tubuh Zidane. "Terima kasih," ucap Via begitu tulus seraya menyandarkan kepalanya pada sebelah bahu Zidane. Zidane menipiskan bibirnya sambil menatap Via. Ia tersenyum walau tatapannya masih sangat tajam. Ia sudah berucap dalam hatinya bahwa siapapun yang menyakiti wanitanya ini akan menerima balasan yang lebih dari ia bayangkan.